Pak Holil, Bapak ini kan sudah cukup asam garam lah ya dalam pelaksanaan umrah maupun haji. Sejak kapan mulai nih Pak merintis usahanya? Iya. Terutama tadi apa dulu kali ya awalnya? Apa yang dulu ini? Atau Begini Pak, dari latar belakang lah ini. historis perjalanan ini ya kami 89 itu sudah sampai di Arab. 89. Iya, umur masih belasan tahun. Boleh dikatakan masih baru menginjak remaja. Taman SMA, SMP waktu itu. Gimana? Taman SMP atau SMA waktu itu? SMP. Oke. SMP. Kalau dulu kan sekolah tuh loncat-loncat Pak. Dari SD kelas 3 kelas 5. Ya. Iya. 89 sudah di sana. Sampai di sana itu pas musibah terowongan Mina. Yang pertama. Yang yang terowongan masih satu, sehingga pada saat itulah haji saya yang pertama. Haji pertama. Waktu itu kenapa tuh Pak? Ikut keluarga atau gimana waktu itu? Haji tahun 9 itu? Ya begini, karena kita ini remaja ini kan nakal, disuruh sekolah malah main, keluyuran kemana-mana ya kan. Waktu itu kita memang dari pesantren ya, dari pesantren, kemudian kabur dari pesantren. Kaburnya ini pesantren biara rasanya nih? Bukan, di daerah Jawa Timur. Kemudian sering ikut-ikut teman. Ikut-ikut teman itu walaupun kabur dari pesantren bukan berarti kita ugal-ugalan, enggak. Ikut-ikut teman yang kerjanya itu setiap malam itu mencari tempat keramat. Iya, di kuburan. Saya kan ini masih anak-anak, katakanlah anak-anak ya. Nah, ikut-ikutan, kita tidak tahu apa tujuannya, hanya ikut aja itu ikut. Nah, suatu saat memang saya itu di situ kok tertarik gitu, di satu tempat tertarik. Kamu di sini harus menghatamkan dalam satu minggu harus 3 kali hatam Al-Quran. Jadi saya tanyain, apa tujuannya? Ya satu, untuk menambah pengetahuan karena kita bukan di pesantren lagi. Kedua, di sini tempat keramat katanya. Saya yakin itu Bang, yakin karena memang ulama. Di situ yang kita kunjungi itu para makam-makam para ulama, kita ikuti. Alhamdulillah dari 7 orang itu yang berangkat jalan kaki Pak, dari rumah. Jalan kaki semuanya. Jarak tempuhnya ya kurang lebih dari Pontianak ke Singkawang. Ya, jalan kaki. Dan memang syaratnya katanya, ya ikutin aja. Ikut. Dan nggak boleh bawa apa-apa. Bawa uang nggak boleh. Bawa apa? Jadi kita makan di mana? Seadanya. Rezeki itu ada. Di mana kita berada pasti rezeki itu ada. Artinya bersinggah ke rumah orang dikasih makan, kita makan. Memang kita tidak minta. Bersinggah tujuannya ya untuk sholat dulu. Nah, akhirnya tuan rumah jangan kemana-mana dulu deh, tunggu makan. Ya kita memang lapar juga, kita tunggu makan gitu. Terus ke satu tempat, begitu sampailah ke satu tempat yang dituju. Ya itu nyasar Pak. Malam hari itu nyasar tengah gunung. Berangkatnya subuh, setelah subuh jam 5. Ya, sampainya itu jam 3 subuh karena nyasar di gunung. Hanya ada pelita kecil itu yang kelihatan, itu yang dikejar. Ya, ada 7 orang sampai ke tempat itu, yang 5 sakit, yang 2 termasuk saya, itu alhamdulillah sehat, yang 1 sakit-sakitan. Nah, yang 5 ini pulang sebelum waktunya, pulang sebelum waktunya. Belum nyampe atau udah nyampe tapi? Udah sampai. Karena tidak tahan karena sakit itu pulang. Saya bisa bertahan sampai 1 minggu. Karena niatnya mau ngatam Quran 3 kali dalam 1 minggu, alhamdulillah tercapai. Walaupun berat, tidak tidur. Karena yakin ya. Nah, di saat ketiga kalinya itu saya masih ingat, saya bermimpi. Di saat surah sampai Al-Falaq, ya. Saya antara tidur dengan tidak, tapi terbawa seperti mimpi gitu ya, melihat dengan jelas menara Masjid Madinah. Ini pertama, menara Masjid Madinah. Waktu itu belum pernah Madinah kan? Belum, masih katakan belum. Jadi itu terbangun terkejut, ya wah, saya kok mimpi Masjid Madinah ya, padahal tak terbayang sampai itu belum. Udah saya anggap itu mimpinya orang tidur kan? Ya, Pak. Ini tadi sampai Al-Falaq, jadi kurang anas yang belum. Saya selesai berdoa, ya seperti biasa lah, keselamatan dan sebagainya, sudah selesai. Dan teman saya yang 1 tidak bisa sampai 3 kali, dia hanya 2 kali. Bilang saya Bang, ya saya hanya 2 kali, alhamdulillah saya sampai 3 kali. Apa yang dimakan selama 7 hari di sana?
apa yang diberikan disuguhkan orang. Ada kue, ya kita makan kue. Ada orang ngasih nasi jagung, kan memang dulu kasih jagung ya, kita makan nasi jagung. Nggak pakai apa-apa, karena memang tirakat. Nggak boleh minta, ya, dan kita tidak boleh beli. Laparnya luar biasa, tapi karena kita tirakat dan tidak dianggap sudah. Hanya itu niat kita itu tidur duduk, bangun, ambil wudhu, ngaji. Tidurnya duduk, karena kalau tidur beneran, lalap, tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai, Pak. Tidak bisa selesai. Nah, selesai, alhamdulillah. Saya pulang. Ini yang tadi pulang. Jalan kaki juga. Jalan kaki lagi. Karena yang saran dalam jalan kaki pulang pergi. Itu agak cepat sampainya, karena ada orang yang memberitahu bahwa lewat jalan ini, sampai nanti ke sana. Oh ya, alhamdulillah sampai di rumah itu kaki ini seperti ya mau jatuh. Sampai di rumah, pas ketemu ada orang nunggu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Nanti ada 4 jam dia nunggu ya, dari jam 7 sampai jam 10, 3 jam itulah. Ketemu saya. Pas saya sampai, waduh, saya sudah lama nunggu. Adik kita nih, Holil, dari mana? Cuma bertanya, kenal juga nggak? Dari mana, Pak? Saya dari daerah ini. Tujuannya apa ya ke sini? Ya, saya memang mencari seseorang. Ini ada satu visa, namanya visa Tolib, visa belajar. Visa apa? Kenalnya juga enggak, apa itu visa? Ini tujuannya ke Arab Saudi untuk belajar, karena visanya Tolib. Termaktub di situ tertulis Tolib, berarti belajar. Ya, kita kan nggak ngerti kan, hanya tahu Tolib aja. Tolib, oh belajar ya. Oke, saya rundingkan dengan orang tua. Kok kenapa orang tua itu ringan? Oh, kalau ke Arab Saudi udah bawa anak saya, nggak apa-apa. Berapa bayarannya? Saya masih ingat dulu itu kurang lebih 3,5 juta. Tahunnya itu tahun 89 awal. Oh, kok Bapak kenal KBH? Iya, saya waktu dulu haji jadi petugas, kan haji yang bimbing saya walaupun saya petugas. Saya tidak ingat. Iya ya, Pak ya? Iya. Nah, kebetulan nih Bang mau haji nih. Bang Widianto. Saya bawa Pak Bambang. Begitu. Karena pengalaman saya di haji itu, ya katakanlah punya pengalaman. Saya membawa jemaah yang belum KBIH, ini belum KBIH Pak. Dari tahun 89, dari 99, 2000, 2001 mulai dipercaya membawa jemaah pertama 15 sukses, bawa lagi 45 sukses, bawa lagi 90 sukses. Alhamdulillah, kemudian 2003 saya diminta untuk membuka bimbingan haji KBIH Al-Arafah. Itu yang pertama. Yang pertama di Kalimantan Barat. Sabhan sebagai penasehat, saya sebagai pembimbing. Saya mengambil lapangannya, Pak Sabhan rohaninya, dan dibantu oleh teman-teman yang lainnya. Berangkat saya dengan Pak Sabhan. Saya tunjukkan kepada jemaah yang tidak mau ikut bimbingan. Bukan berarti yang tidak ikut bimbingan tidak kita akomodir semuanya. Nah, sampai di sana kita kan punya grup tersendiri ya. Ya tentunya orang yang ikut kita ini yang kita utamakan. Baru ini selesai, baru kita bantu yang lain. Ternyata itu membawa dampak yang luar biasa. Oh, pembimbingan kita enak. Tawaf kita dibimbing, semuanya kita dibimbing. Ada mutawifnya, semua mutawifnya dari Pontianak. Akhirnya terkenal lah, dikenal dari kalangan pembimbing KBIH Al-Arafah. Membawa jemaah mulai dari 15, 45, 90, 130, 180, 250, 1 kloter. Nah, sampai 1 kloter. Ya, sampai kloter. Yang tidak ikut bimbingan pun sampai sana kita satukan bimbing. Tidak ada di sini KBIH. Kalau sudah sampai di Arab Saudi ini semuanya harus bisa mandiri. Tapi yang di bimbingan itu kan punya ikatan emosional ya. Kemudian kita beri jadwal dia Pak. Jadwal, ini jadwal dari kelompok bimbingan. Kalau yang mandiri silakan membuat jadwal sendiri. Ya, jadwal teratur, jadwalnya siap sampai Arafah pun kita bimbing, sampai lontar jumroh semuanya. Selama ada di Arafah, Musdalifah, Mina kita bimbing semuanya. Dan orang merasa puas. Jadi bukan berapa bayarannya, bukan, kepuasan dulu yang kita utamakan. Nah,
setelah lama kita membimbing, kira-kira 2006-2007, saya ini kan ada di umroh sebenarnya ya. Bimbingan saya ini karena saya dulu pernah bekerja jadi perwakilan di umroh, saya coba umroh ini mulai kita galakan 2006. Ayo siapa mau umroh? Karena kita banyak orang tahu kita dari bimbingan, ikut Pak Olin aja ikut umroh. Itu belum resmi Pak umrohnya, masih cabang pun masih abal-abal, masih abal-abal, tidak ada sekali kertas, tidak ada, hanya nekat aja pada waktu itu, hanya bekerja sama dengan teman di Jakarta selama 3 tahun. Ya, ada persoalan, saya pindah lagi ke travel yang lain 3 tahun lagi. Nah, karena yang saya tahu itu orang memberkatkan umroh ini, pembimbingnya, kemudian yang menyiapkan fasilitas harus jalan. Ya, tidak ada yang boleh selisih. Ternyata saya di situ selisih dengan pemilik travelnya, selisih pandangan, selisih permintaan, sehingga kami tidak mau mengerjakan jemaah. Kami berniat untuk membuka travel sendiri, kita atur sendiri. Kata orang membuka travel susah dan repot dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya 1% pun tidak mengeluarkan biaya, karena banyak teman yang dulunya dengan kita di Arab Saudi di badan urusan haji, ya ketika kita pulang teman-teman itu sudah menjadi direktur, ada yang dirjen, ada yang kasih, ya kita temui lah tujuannya kita apa, kita temui. Alhamdulillah keluarlah Musdalifah 2011. Musdalifah travel, Musdalifah. Kemudian kita jalankan pelan-pelan. Saya tidak mau cepat, nggak mau saya. Padahal bisa, ada kesempatan pada waktu itu. Cuman saya ngeri. Ini jemaah yang dibawa ini. Ini mohon maaf bukan sapi atau kambing ini yang dibawa. Kalau sapi, kambing yang dibawa diikat aja diem kan. Tapi kalau orang banyak, mesti banyak tuntutan. Karena pengalaman kami membawa di jemaah haji. Orangnya yang dibawa 200 orang, tuntutannya 200 orang juga. Tapi kalau kita tidak bisa nyetel, kita tidak bisa memahami apa kemauan mereka, kita tidak bisa berjalan, pasti banyak persoalan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan ilmu kepada saya. Alhamdulillah bisa mengendalikan semua. Alhamdulillah 500, alhamdulillah bisa kita kendalikan semuanya. Diam semuanya, ikut semuanya, karena tujuannya kan ibadah. Kita di sana bukan berbisnis atau apa, tujuannya ibadah. Kalau tujuannya ibadah, ya marilah kita ikuti tuntunan ibadahnya. Ya, karena kalau kita sebagai pembimbing sampai di sana itu kita lepaskan ustadznya, kiainya, lepas identitas itu. Kita menyatu berbaur dengan jemaah itu yang saya bawa, ilmu yang saya bawa di umroh. Alhamdulillah umroh yang awalnya dijanjikan 3 tahun harus mendapatkan 150 orang. Dalam 1 tahun saya bisa 1000 lebih. Alhamdulillah melepasi di atas target kan semuanya. Sampai 3 tahun itu ya alhamdulillah luar biasa. Hubungan baik kita jaga dengan Departemen Kementerian Agama, ya baik yang di daerah ataupun yang di pusat, karena kita adalah mitra. Kita tidak boleh berseberangan, ya alhamdulillah. Sampailah umroh itu dikenal sampai pada saat ini. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan selanjutnya sampai apa tujuan kita. Walaupun sekarang banyak teman-teman membuka travel, baik itu travel yang sudah keluar izinnya ataupun yang masih cabang, saya tidak menganggap mereka itu semua pesaing kita. Rezeki ada yang ngatur, Allah yang mengatur rezeki kita. Kita ikutin aja, kita kerjakan aja sesuai dengan kemauan para jemaah, kemauannya, karena jemaah itu bagi saya adalah raja yang harus kita layani. Kalau kita memberikan tuntunan seperti itu, insya Allah jemaah itu tidak akan kemana-mana. Saya merasakan jemaah saya ini yang datang berumrah atau berhaji itu semua dari mantan-mantan. Semuanya. Kalau dia sudah haji bapaknya, nanti anaknya, nah ke Pak Olin. Dan saya tidak pernah cari jemaah baik itu haji reguler ataupun yang umroh. Saya tidak pernah mencari ke rumah-rumah, tidak. Ya cukuplah brosur saya itu 17.000 jemaah, mantan jemaah saya itu sudah cukup lah itu. Yang akan ada 17.000. Ada 17.000 kurang lebih. Ya. Pak Olin,
kalau kan saya lihat Pak Ulil ini kan bekerja sambil beribadah. Ya. Kalau saya boleh tahu udah berapa kali haji? Dari 89 absen hanya 2018, 2017, 18. Absen 2 tahun karena saya capek dan memberikan kesempatan kepada regenerasi. Berarti waktu 90 10 tahun, 20 berarti. Ya hitung aja lah. Bisa Bukan masalah berkali-kalinya, tidak Pak. Tidak ya. Tetapi bagaimana kita mengamalkan haji, sekalipun kalau diamalkan ya alhamdulillah ya. Nah, karena kita sampai sekian puluh kali haji itu hanya kesempatan diberikan oleh Allah kepada saya. Kadang saya juga malu berangkat haji itu karena tetangga saya tidak pernah berangkat haji, malah itu aja kata tetangga kan. Padahal tujuan kita sampai sana ini kan membimbing. Tujuannya kalau bagi saya bukan itu berhaji Pak, membimbing jemaah sambil berhaji, ada kesempatan membawa jemaah. Kalau tujuan wajibnya kan haji itu hanya sekali ya. Tetapi yang saya mau katakan, walaupun kewajiban haji kita kangennya luar biasa, inginnya setiap tahun Pak. Kalau ada musim haji seperti ini hari sekarang ini ada hari tarwiyah, besok ada hari Arafah, menangis Pak. Malam-malam itu, waduh ya Allah, tahun ini saya tidak berangkat ya. Padahal 2019 ini saya harus berangkat. Menangis kadang-kadang, hati yang tidak terima ini. Padahal doa saya dulu begini di Multasan ini. Berarti ada doa saya yang tertahan ini. Gitu aja. Oke, Pak Ulil, terima kasih banyak. Baik, Pak. Banyak sekali ceritanya, sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan umrah nanti setelah masa pandemi ini bisa terlaksana dengan seperti Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ulil. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam perbincangan yang lain. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya.